Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih di hari terakhir dari tahun 2023 ini. Kami diajak untuk merenungkan betapa penting dan betapa mendasarnya keluarga. Begitu banyak tantangan, godaan, kehancuran keluarga-keluarga karena pengaruh zaman. Bantu kami ya Bapa, supaya keluarga Katolik dan semua keluarga lain sungguh menjadi keluarga yang memancarkan sinar seorang bapa dan seorang ibu yang baik bagi putra-putri mereka. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini katakanlah hari terakhir dari tahun 2023 ya. Sore nanti kita akan memulai tahun baru. Nah, apa yang kira-kira bisa kita renungkan ya di akhir tahun ini? Pertama, saya mau mengatakan satu hal yang mungkin tanpa kita sadari. Itu apa yang membuat kita tidak bertumbuh, tidak berkembang? Apa yang membuat hidup kita menjadi dangkal? Apa yang membuat perjalanan hidup kita tidak memancarkan terang Kristus? Saya memberikan contoh kecil begini. Kita kurang memperhatikan apa yang kita sebut dengan rohani, spiritualitas. Ya, kalau ini gelas, ya, kalau ada airnya. Ketika air di dalam gelas ini saya berkati, ya, maka ini bukan hanya sekedar air, tapi air suci. Dan ketika kita menggunakan air suci ini, maka kita perciki kamar kita perciki benda-benda tertentu. Maka air yang suci ini ketika kena kepada, mungkin setan atau iblis atau apa, maka air itu dapat membakar, air suci itu dapat membakar roh jahat itu. Jadi sekali lagi, air suci itu mengapa kita sering diperciki oleh air suci? Supaya yang jahat dalam tubuh kita itu bisa pergi, bisa sirna. Ini contoh kecil, ya, maksud saya contoh kecil. Nah, apalagi kalau kita menerima tubuh Kristus, ya, kita menerima tubuh Kristus setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus ada dalam diri kita. Nah, maka apa yang mau saya sampaikan, bahwa yang rohani itu, hidup rohani kita itu, kalau kita sadari sebagai anugerah yang luar biasa, itu akan memberikan kekuatan kepada kita, bahwa Tuhan mendampingi kita. Roh Kudus, Yesus, dan kita percaya bahwa ketika kita berdoa, bahwa ketika kita diberkati, bahwa ketika kita mendapat tubuh Kristus, maka kita tidak hanya lagi sebagai yang material, sebagai yang biasa, ya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga harus masuk kepada metafisika. Nah, coba perhatikan, kita hidup ini kurang lebih lah katakanlah 90 tahun. Fisika yang kelihatan. Tapi setelah kita mati, yang fisika yang kelihatan ini habis semuanya, tinggal yang tidak kelihatan. Roh. Jadi hidup mendunia kita ini hanyalah yang 90 tahun. Selama di dunia ini. Nah, maka penting sekali selama kita di dunia ini percaya bahwa Roh Kudus, Roh Allah yang tidak kelihatan, yang metafisika, ini harus kita sadari. Ya. Kalau kita tidak menyadari anugerah yang metafisika, yang tak kelihatan ini, maka kita hidup hanya kronologi. Dari waktu ke waktu, ulang tahun, dari tanpa menyadari bahwa yang kelihatan, yang fisika ini, ada unsur metafisika, unsur yang tidak kelihatan, yang harus kita sadari, unsur rohani dalam diri kita. Maka yang rohani itu sudah ada dalam diri kita sendiri, maka kita sadari, ya, kita menerima tubuh Kristus. Ini kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan itu, Kristus yang hadir itu tinggal dalam diriku. Maka bagaimana caranya? Kita harus mengubah sikap, cara kita memandang, gitu loh, cara kita melihat, cara kita merasakan bahwa aku bukan hanya yang fisika, yang kelihatan. Ya. Panca indera kita melihat, mendengar,
Tidak cukup, harus melihat, mengalami, merasakan yang metafisika, yang tak kelihatan, yang rohani. Nah, ini yang rohani. Jadi yang kelihatan ini di dalam dirinya sudah ada yang rohani. Maka kalau kita menyadari, merasakan yang rohani ini, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih damai karena Tuhan mendampingi kita. Ya. Bagaimana caranya? Kita dengan berpikir, dengan merefleksikan, ya, dengan membaca kitab suci, dengan berdoa rosario, dengan berdoa ini semua adalah yang rohani yang membimbing, menuntun saya supaya tidak hanya terbatas kepada apa yang kelihatan oleh panca indera kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Tuhan, apa Tuhan mengatakan? Kalau kamu meminta roti, maksud saya kasih ular? Itu Tuhan mengatakan. Dan saya tak akan, Allah mengatakan dalam diri Yesus, aku tak akan meninggalkan kalian satu detik. Nah itu jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, maka kemungkinannya kenapa kita gagal, karena kita kurang memperhatikan aspek spiritual dan di dalam fisika ini. Coba kita perhatikan aspek yang spiritual, aspek rohani kita jalankan, maka kita jalankan dengan sadar, dengan tahu, kita ke gereja, kita berdoa dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga saat-saat ini sedang mengalami tantangan yang sangat berat. Ya, bahkan di Vatikan, di gereja sendiri terjadi kontroversial. Bagaimana seorang imam diperbolehkan memberkati pasangan sesama jenis. Memberkati, ya. Hanya memberkati. Padahal hidup mereka itu hidup dalam apa? Dalam keberdosaan, tapi diberkati. Kan aneh. Ya, dan ini menimbulkan banyak kontroversial di dalam gereja. Satu contoh kecil, banyak sekali keluarga-keluarga hancur, berantakan, dan kacau balau. Ya. Maka juga keluarga sungguh-sungguh dirontokkan oleh iblis, ya, supaya manusia kacau balau. Ya. Banyak orang jatuh dalam narkoba, banyak orang-orang tua dan anak-anak jatuh juga dalam adiktif di dalam apa? Di dalam HP, penggunaan HP. Ya, itu juga menjadi satu contoh betapa keluarga kita menjadi keluarga yang hancur. Nah, maka kita harus bersandar, minta tolong kepada Bunda Maria. Ya, kita latih setiap hari, pagi, siang, sore berdoa Salam Maria 3 kali, siang 3 kali, malam 3 kepada anak-anak kita, kepada suami, kepada istri, kepada siapapun. Ya. Nah, supaya kita tadi yang rohani tadi itu, ya, ketika yang rohani ini kita mohon, maka kita menjadi lebih kuat di dalam menghayati kehidupan ini. Jadi sekali lagi, perhatikanlah, kita bukan hanya makhluk yang kelihatan, yang gak ada artinya, tapi makhluk rohani. Ya. Dan kalau kita sadar kita adalah makhluk rohani, maka kita juga harus menjalankan kegiatan-kegiatan rohani supaya kita dapat mengisi kehidupan ini dengan baik. Ya. Kita tahu kita semua adalah makhluk rohani, dan kita harus melatih diri untuk melihat, merefleksikan hidup kita dengan yang rohani ini. Tuhan memberkati Anda. Semoga di akhir tahun ini kita menjadi sadar supaya kita tidak cukup hanya menjalankan yang fisik ini, ya, tapi juga mengalami yang metafisika, yang rohani ini. Tuhan memberkati Anda semua supaya kita juga dibimbing, dituntun untuk menjalankan yang rohani dengan sebaik mungkin, supaya kita dijaga, dipelihara, dan sadar bahwa Tuhan tak akan meninggalkan kita satu detik pun. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.